Organisasi secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu organisasi publik dan organisasi bisnis atau swasta. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Jadi, organisasi publik merupakan seluruh organisasi yang bertugas memberikan layanan dasar dari pemerintah. Layanan yang diberikan biasanya meliputi layanan seperti polisi, militer, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar, dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Tujuan organisasi publik yang utama adalah menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan organisasi publik secara terinci yaitu yang pertama, mencapai tujuan utama atau melalui visi dan misi organisasi publik sesuai karakteristik organisasi. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, melakukan fungsi manajerial. Dan yang terakhir, memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Karakteristik organisasi publik. Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan dapat dikatakan sangat besar. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba. Sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba atau nirlaba. Prinsip-prinsip organisasi publik yaitu yang pertama, pembagian kerja, kedua, wewenang, ketiga, disiplin, keempat, kesatuan komando, kelima, kesatuan arah, keenam, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu, ketujuh, sentralisasi, kedelapan, tata tertib, kesembilan, keadilan, kesepuluh, stabilitas masa kerja para pekerja, kesebelas, inisiatif, kedua-belas, semangat. Indikator prestasi adalah salah satu alat untuk membantu menjawab pertanyaan bagaimana organisasi mengetahui hal-hal yang ingin dicapai. Indikator prestasi biasanya dilihat sebagai poin-poin yang secara berurutan mudah didapatkan dan diaplikasikan. Indikator prestasi juga dapat didefinisikan sebagai pengukuran suatu informasi penting dan berguna terkait kinerja program yang dinyatakan sebagai tingkatan, indeks persentase, atau perbandingan lainnya yang dapat dipantau secara berkala dan dibandingkan dengan satu atau lebih kriteria. Indikator prestasi berfungsi untuk menunjukkan atau memusatkan perhatian pada bidang yang kinerjanya sangat baik atau bahkan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indikator prestasi organisasi publik memiliki berbagai manfaat. Di antaranya untuk memberi para pengambil keputusan dalam organisasi publik untuk mengukur atau menilai kinerja organisasi sektor publik, mengukur pencapaian tujuan organisasi, membantu pimpinan dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, mencapai tujuan utama organisasi publik baik secara umum maupun secara khusus, membuat para pengambil kebijakan lebih menghargai keseriusan dalam menerapkan tujuan, mendukung pengembangan kebijakan dan prioritas pengaturan dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan resiko, mengembangkan rencana tindakan dan cara pelaksanaannya, memonitor dampak terkait respon terhadap kebijakan. Kesejahteraan publik dapat dinilai dari tercapainya indikator prestasi. Kesejahteraan publik dikelompokkan ke dalam beberapa indikator, yaitu 1. Indikator pendidikan. Pendidikan merupakan indikator kesejahteraan publik yang paling banyak digunakan. Terdapat dua macam informasi dalam penilaian terhadap pendidikan, yakni pendidikan dan tingkat pencapaian pendidikan. Yang kedua, indikator kesehatan. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata harus menjadi perhatian utama, karena kesehatan merupakan faktor kunci untuk memperoleh pendapat dan pendidikan. Yang ketiga, indikator fasilitas. Rumah tangga. Setiap survei yang dilakukan berbagai negara menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui pencapaian indikator seperti 1.
sumber air minum, 2 sumber sanitasi, dan ketiga sumber percahayaan. Dan yang keempat, indikator jumlah aset rumah tangga. Dua alasan bahwa jumlah aset rumah tangga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan jumlah aset yang lebih banyak dan semakin tinggi, nilai potensi nafkah yang dihasilkan. Kedua, semakin banyak aset yang dimiliki, semakin tinggi kemampuan masyarakat dapat memastikan kelancaran tingkat konsumsi dalam kaitannya dengan fluktuasi pendapatan. Tahap pengukuran kinerja menggunakan indikator prestasi antara lain: 1. Memonitor kinerja dengan laporan secara reguler, laporan bulanan atau kuartalan. Terkait indikator prestasi dapat diberikan kepada manajer. Program dan staf laporan tersebut dapat memberikan gambaran data secara umum terhadap program secara keseluruhan atau untuk berbagai komponen. 2. Menganalisis kinerja unit organisasi. Sebelumnya, sebagai patokan data indikator dapat digunakan untuk memberikan laporan kinerja yang sedang berjalan. Data ini dengan unit organisasi tertentu, seperti kantor regional atau provinsi dari Balen saat ini. Laporan-laporan dapat berisi data mengenai kinerja pada tahun pelaporan, terkait output dan menghasilkan terhadap kinerja kantor regional lainnya. 3. Mengulas efektivitas. Program secara spesifik dapat indikator prestasi dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas program tertentu, misalnya kepatuhan terhadap ketentuan atau persyaratan air bersih. Keempat, melaporkan kepada masyarakat. Banyak organisasi publik memberikan laporan kepada masyarakat. Lembaga legislatif, regulator bidang industri, dan organisasi publik lainnya. Yang kelima, menganalisis angka-angka yang dihasilkan dalam menggunakan indikator untuk meningkatkan kinerja. Para manajer harus memahami keterbatasan indikator. Kepatuhan dalam penggunaan indikator prestasi. Penggunaan indikator prestasi dapat digunakan untuk 1. Perencanaan jangka menengah, 2. Perencanaan tahunan, 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja, 4. Pelaporan akuntabilitas kinerja. Pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan indikator prestasi merefleksikan tujuan organisasi publik. Organisasi publik perlu menyediakan informasi terkait kualitas dan pelayanan publik yang lebih transparan agar dapat meningkatkan standar dalam pemberian layanan. Tantangan penerapan indikator prestasi pada lembaga pelayanan publik. Persoalan utama dalam sistem manajemen kinerja adalah penguasaan konsep dan pergeseran dari paradigma lama. Tantangan lainnya adalah lembaga pelayanan publik yang masih mengikuti aturan konvensional, mengakibatkan sistem birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Selain itu, pengukuran prestasi tidak mudah dan memerlukan pertimbangan matang untuk memastikan indikator prestasi mencerminkan kinerja yang baik. Berikut langkah-langkah untuk menyusun indikator prestasi, meliputi 1. Menyusun rencana strategis, 2. Identifikasi data untuk indikator kinerja, dan 3. Menetapkan indikator berdasarkan kriteria SMART atau KRIM. Pengalaman negara lain terkait kepatuhan terhadap indikator prestasi. Australia menerapkan beberapa indikator prestasi di dalam indikator kinerjanya, seperti tingkat pendaftaran kembali dalam waktu 28 hari, kepatuhan terhadap National Service Standard, biaya untuk setiap layanan rawat inap atas penyakit akut, biaya community care per 3 bulan, treatment days community care per 3 bulan, dan jenis lain pemeliharaan kesehatan yang diterima masyarakat. Selanjutnya, Inggris. Pada tahun 2011, National Health Service atau NHS mengeluarkan rincian indikator prestasi di bidang kesehatan di Inggris. Kemudian yang terakhir, Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan rincian indikator prestasi di bidang perbaikan lingkungan.